Kawan pajak semua, di episode kali ini kita akan membahas satu kebijakan baru nih dari pemerintah, yaitu insentif PPh 21 DTP bagi peserta pemagangan lulusan perguruan tinggi tahun anggaran 2026. Jadi di PMK ini adalah bentuk dukungan pemerintah yang memberikan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi mereka yang tadi ya teman-teman mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi mereka yang baru memasuki dunia kerja gitu Bu. Ada beberapa komponen PPh 21 yang dapat ditanggung pemerintah. Yang pertama adalah uang saku, iuran, program jaminan sosial dan tenaga kerja, kemudian penghasilan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan oleh pemerintah kepada peserta magang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun berada, selamat datang kembali di podcast Katalog Gue, podcastnya Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak semua bisa sharing, diskusi dan curhat terkait peraturan dan ketentuan perpajakan terbaru. Masih dengan saya, Nuraini, penyuluh pajak di Kanwil DJP Banten. Kawan pajak semua, di episode kali ini kita akan membahas satu kebijakan baru nih dari pemerintah, yaitu insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah atau kita sebutnya PPh 21 DTP bagi peserta pemagangan lulusan perguruan tinggi tahun anggaran 2026. Nah, kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 tahun 2026. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai tujuan, mekanisme, hingga manfaat kebijakan ini, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa. Selamat datang Mas Radit, penyuluh pajak dari KPP Kosambi. Terima kasih Bu Aini. Apa kabar Mas Radit? Sehat, Bu Aini sehat? Ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap Mas Radit? Siap menyapa kawan pajak. Mas Radit, sebelum kita masuk lebih jauh nih, sebenarnya apa sih latar belakang diterbitkannya PMK nomor 6 tahun 2026 ini? Oke, ya Bu Aini. Jadi untuk PMK 6 2026 ini ya kawan pajak, ini adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah khususnya dari Direktorat Jenderal Pajak terkait kewajiban dan ketentuan perpajakan PPh 21 yang diberikan kepada peserta pemagangan nih Bu. Nah, bagi lulusan perguruan tinggi. Jadi di PMK ini adalah bentuk dukungan pemerintah yang memberikan program peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi mereka yang tadi ya teman-teman mahasiswa yang baru lulus dari perguruan tinggi. Jadi mereka yang baru memasuki dunia kerja gitu Bu. Ini pemerintah sendiri melihat lulusan-lulusan baru ini banyak membutuhkan pengalaman di pengalaman kerja dan peningkatan kompetensi ya pastinya. Betul. Untuk benar-benar siap menghadapi dunia usaha nantinya gitu Bu. Nah, dan juga selain itu pemerintah ingin ada insentif di bidang perpajakan ya. Jadi melalui kebijakan ini pemerintah ingin menanggung PPh 21 atas penghasilan dari para peserta magang ini Bu. Karena dari mereka yang magang ini nantinya kan akan menerima imbalan ya. Imbalan mereka juga dapat gaji lah istilahnya, atau imbalan ya dari mereka melaksanakan magang di instansi-instansi atau lembaga-lembaga. Itu nanti dari penghasilan diterima ini sebetulnya kan akan dikenakan pemotongan PPh 21. Ya. Tapi melalui PMK 6 tahun 2026 secara khusus diatur bahwa teman-teman atau mahasiswa yang baru lulus yang mengikuti magang khusus yang diatur namanya program pemagangan bagi lulusan perguruan tinggi ini memang tidak dikenakan pemotongan PPh. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan apa tadi program pemagangan lulusan perguruan tinggi kalau yang diatur di PMK ini? Betul Bu. Jadi memang ada program khusus ya dari pemerintah Bu ya. Program pemagangan ini adalah program pelatihan kerja yang ditujukan bagi lulusan perguruan tinggi dan dilaksanakan di bawah pendampingan mentor atau tenaga kerja yang sudah berpengalaman sebelumnya. Jadi mereka seperti on job training gitu Bu ya. Secara langsung mereka bekerja di
industri, di bisnis, dan dunia usaha. Tujuannya adalah untuk memberikan keterampilan praktis, ya tentu saja, dan juga pengalaman kerja nyata serta pemahaman mengenai proses kerja dan budaya profesional di dunia usaha maupun instansi tertentu. Jadi ini bukan magang biasa gitu, Bukan bukan magang ya? biasa, ya. Jadi program ini bukan sekedar magang biasa, Bu, Iya, betul. iya. Karena merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan kompetensi lulusan agar bisa lebih siap memasuki pasar kerja. Ya, peserta magang akan memperoleh bantuan pemerintah nih, Bu. Iya. Ada uang saku dan fasilitas tertentu dalam masa mereka mengikuti program tersebut. Nah, dari penjelasan Mas Radit tadi, jadi siapa saja sih yang dapat memperoleh fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah ini? Itu siapa aja tuh, Mas? Oke, tentu saja Bu Aini dan kawan pajak, fasilitas ini diberikan kepada para peserta pemagangan ya, lulusan perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan. Nah, yang pertama, mereka harus sudah memiliki NPWP. NPWP supaya mereka ada tanda pengenal, Bu, di sistem administrasi perpajakan kita. Tapi tidak harus NPWP yang format lama. Bisa juga NIK yang sudah tervalidasi di sistem administrasi perpajakan kita. Kemudian mereka juga tidak boleh menerima fasilitas ditanggung pemerintah lainnya untuk PPh 21-nya. Oh, jadi fokus untuk yang program pemagangan ini saja. Dan dengan adanya persyaratan tersebut sih pemerintah ingin memastikan bahwa insentif ini diberikan secara tepat sasaran kepada peserta yang benar-benar memenuhi persyaratan dan kriteria administrasi. Jadi tentunya ada kriteria khusus ya, Mas Radit Betul, ya? ya tadi harus memenuhi yang tadi ya. Nah, yang diberikan kepada peserta pemagangan tadi ya, itu penghasilannya apa saja sih yang termasuk objek PPh pasal 21 dalam program pemagangan ini? Oke, Bu ini. Jadi di peraturan PMK 6 tahun 2026 ini dijelaskan secara detail bahwa ada beberapa komponen PPh 21 yang dapat ditanggung pemerintah PPh pasal 21-nya. Yang pertama adalah uang saku atau imbalan sejenis yang diterima oleh peserta selama mengikuti program magang. Selain itu adalah iuran program jaminan sosial dan tenaga kerja seperti jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Itu juga masuk juga ya. Komponen yang penghasilan yang diterima oleh peserta pelatihan atau pemagangan yang ditanggung pemerintah. Kemudian penghasilan lain dengan nama dan bentuk apapun yang dibayarkan oleh pemerintah kepada peserta magang ini. Artinya seluruh bentuk manfaat ekonomi yang diterima oleh peserta dalam kaitannya dengan program magang ini dapat menjadi DPP pasal 21 yang ditanggung pemerintah. Jadi seluruh yang diterima ya. Seluruh intinya bahwa ini adalah dalam program pemagangan ya. Betul. Nah, sekarang siapa sih yang punya kewajiban nih Mas Radit untuk memotong termasuk juga melaporkan PPh pasal 21 tersebut? Oke, jadi untuk secara khusus diatur Bu ya, yang berhak melakukan pemotongan sebelumnya ada kewajiban ya Bu, ada kewajiban PPh 21 itu kan wajib dilakukan pemotongan ya terhadap mereka yang menerima penghasilan atas imbalan jasa atau imbalan kerja begitu. Dan ini kalau di PMK 6 2026 ini diatur bahwa instansi pemerintah yang bertindak sebagai pemotong di program ini, dia harus melakukan yang melakukan pembayaran ke peserta magang, dia memiliki kewajiban untuk menghitung besarnya PPh pasal 21 terlebih dahulu, kemudian melakukan pemotongan, memberikan bukti potong, serta menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif. Namanya laporan realisasi pemanfaatan insentif ya? Betul, walaupun PPh 21-nya tadi dipotong atau ada pemotongan dari instansi pemerintah yang memberikan imbalan, ada kewajiban administrasi perpajakan yang tetap harus dilaksanakan. Yaitu tadi membuat bukti potong, kemudian ketika PPh 21-nya dimanfaatkan fasilitasnya, itu ada laporan realisasinya juga yang dilakukan oleh si instansi pemerintah. Jadi tetap harus ada hal yang harus dilakukan oleh instansinya dengan benar dan tertib ya Mas. Betul. Ya. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PPh 21 ditanggung pemerintah ya? Kan mungkin kawan pajak ditanggung pemerintah tuh apa gitu kan, DTP gitu. Itu sebenarnya apa sih Mas? Ya betul Bu ini. Jadi kawan pajak sekalian kalau secara arti harfiah ya ditanggung pemerintah berarti pajak PPh 21 yang seharusnya dibayar oleh si peserta magang atau penerima penghasilan itu
keseluruhannya bebannya jadi masuk ke beban pemerintah ya. Jadi pemerintah yang membayarkan istilahnya. Jadi yang seharusnya menjadi beban peserta magang itu akhirnya dibayarkan oleh pemerintah. Dengan demikian peserta magang tetap menerima penghasilan secara penuh Bu, tanpa dikurangi potongan pajak. Nah, contohnya nih kalau di lampiran PMK 6 ada pemotongan nih, misalnya atas penghasilan diterima oleh peserta magang dipotong PPh 270.000 seharusnya. Maka pajak tersebut tidak dipotong dari peserta, melainkan dibayarkan pemerintah sebagai insentif fiskal. Jadi dibayarkan berbarengan dengan imbalannya yang diterima di bulan itu. Jadi bukannya tidak kena pajak ya, tapi tetap kena pajak. Tetap cuma kena di pajak yang membayarkan pemerintah. Oke. Dalam tanda kutip dibayarkan pemerintah. Iya. Gitu ya. Mas Radit boleh nggak memberikan contoh sederhana nih Mas, bagaimana sih perhitungan PPh pasal 21 DTP ini Mas? Iya Bu, kalau baca sekalian di lampiran PMK 6 2026 juga dirinci ya secara detail Bu terkait perhitungannya supaya tidak menyulitkan dalam penerapannya. Contohnya di dalam 1 bulan ada peserta magang A misalnya menerima penghasilan atau imbalan atau uang saku gitu Bu ya sebesar 5.400.000 setiap bulannya. Per bulan ya. Ya dari penghasilan atau imbalan tersebut dia mendapatkan atau ditambahkan iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Ya itu kan sebagai penambah penghasilan ya. Sebesar 16.800 misalnya. Total penghasilan brutonya menjadi sekitar 5.416.000. Atas penghasilan tersebut dikenai PPh pasal 21 sebesar 5% karena ini adalah imbalan kepada peserta magang, peserta kegiatan gitu ya. Jadi dia perhitungannya menggunakan tadi PPh pasal 17 5% dikali uang saku yang diterima di bulan itu diterima PPh dihitung terdapat PPh yang harusnya dibayar 270.000. Namun karena mendapatkan fasilitas yang sebesar 270.000 tadi tidak perlu dipotong dari penghasilan si peserta magang. Jadi peserta magang itu mendapatkan uang saku atau pengembalian 5.416.000 secara utuh. Benar-benar tidak ada pengurangan sama sekali. Betul. Jadi ini langsung memberikan manfaat gitu Bu ya. Iya, bagi jelas. para peserta magang karena tidak ada pengurangan penghasilan akibat PPh 21. Iya, luar biasa ya. Nah, tapi untuk insentif PPh pasal 21 DTP ini sebenarnya berapa lama sih berlakunya Mas? Oke. Bu ini dan kawan pajak sekalian, secara khusus diatur untuk masa pajak yang boleh diajukan fasilitas itu dari bulan Oktober 2025 atau masa pajak Oktober 2025 sampai dengan masa pajak Desember 2026. Jadi artinya selama periode tersebut peserta magang yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh fasilitas pajak ditanggung pemerintah ya tanpa adanya potongan PPh 21 sama sekali. Penetapan periode ini menunjukkan ya Bu ya kalau pemerintah ingin memberikan dukungan yang cukup panjang. Jadi panjang waktunya ya. Waktunya cukup panjang ya terhadap pelaksanaan program pemagangan nasional agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas ya, untuk masyarakat dan para peserta magang itu sendiri di Indonesia. Bulan apa tadi Mas? Di masa Oktober 2025 sampai Desember 2026. Tadi Mas Radit menyebutkan terkait pelaporan realisasi insentif oleh instansi pemerintah. Nah, sebenarnya bagaimana sih mekanisme pelaporan tersebut, Mas? Oh iya, jadi secara khusus memang diatur untuk instansi pemerintah yang tadinya melakukan pemotongan atau memanfaatkan insentif, ini harus menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentifnya, Bu. Dan itu dilakukan secara melalui sistem administrasi perpajakan yang terbaru kita ya, Kortex. Kortex ya. Jadi pelaporan tersebut harus disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jadi pelaporannya harus dilakukan setiap bulan. Setiap bulan. Iya. Jadi mulai dari masa Oktober 2025 kalau memang sudah memanfaatkan insentif ini dilaporkan di November begitu ya. November laporan di Desember. Ya, dan di laporan tersebut secara detail harus melampirkan nama peserta magang yang menerima insentif, kemudian ada jumlah penghasilan brutonya, kemudian ada PPh 21 besarnya PPh 21 yang ditanggung pemerintah, dan juga apabila ada
keterangan lain atau informasi lain yang perlu dilampirkan itu juga harus dilaporkan di laporan insentif tadi. Jadi laporan insentifnya ini memang detail sekali ya, sampai Betul. data Iya. seluruh peserta magangnya juga harus dilaporkan ya. Karena ini penting Bu bagi DJP atau pemerintah untuk melakukan pengawasan dan memastikan bahwa penggunaan insentif ini sudah berjalan sesuai dengan aturan. Iya, betul sekali. Nah, kalau nih Mas, kalau laporan realisasi tersebut disampaikannya tidak tepat waktu nih, ada konsekuensinya nggak? Betul, kalau instansi pemerintah yang tadi memanfaatkan tidak menyampaikan laporan tepat waktu atau tidak menyampaikan laporan insentif sama sekali, ada seperti sanksi begitu ya. Ini jadi insentif yang sudah dibayarkan dapat ditagih kembali oleh pemerintah, gitu ya. Jadi ketika sudah memberikan penghasilan secara utuh atau uang saku secara utuh ke para peserta magang, namun tidak melaporkan laporan realisasi, maka atas PPh 21 yang telah diberikan dapat ditagih kembali oleh pemerintah atau melalui DJP kepada instansi pemerintah. Kepada instansi pemerintahnya, ya. Dengan kata lain, fasilitas yang sudah diberikan dianggap tidak memenuhi ketentuan administrasi, jadi harus dikembalikan. Nah, oleh sebab itu ya kawan pajak dan mungkin para pemilik usaha, para pelaku usaha ini, kepatuhan dalam pelaporan menjadi hal yang sangat penting bagi instansi pemerintah dan juga para pelaku usaha agar pengelolaan insentif tetap akuntabel Bu. Betul. Sesuai dengan prinsip administrasi perpajakan. Betul. Jadi kan ada dalam SPT itu selalu ada pernyataan bahwa yang dilakukan ini adalah benar, lengkap, jelas gitu ya Mas Radit ya. Nah, kembali ke ini peserta magangnya. Kalau tadi kan instansi pemerintahnya. Kalau peserta magangnya, ini tetap wajib nggak Mas menyampaikan SPT tahunan? Laporan SPT tahunan ya. Jadi kita kembali ke formalnya Bu di ketentuan Undang-Undang KUP itu kan, mereka yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan SPT tahunan adalah mereka yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan mereka yang memiliki penghasilan di atas PTKP. Jadi kalau misalnya dia tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan penghasilannya di bawah PTKP, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan laporan SPT tahunan. Namun kalau memang tetap menyampaikan laporan SPT tahunan dan statusnya lebih bayar karena adanya PPh 21 yang seharusnya di TP ini, itu pengembalian lebih bayarnya tidak dapat diproses, ya karena dianggap kan sudah diberikan insentif. Jadi pemotongan PPh-nya tidak dapat diakui di SPT tentunya Bu ya. Jadi tidak selalu ya, kalau memang sudah di atas PTKP baru wajib untuk lapor SPT. Oke. Nah, sebenarnya ya Mas, dengan adanya PMK ini, harapan pemerintah tuh apa sih melalui kebijakan ini? Oke, jadi Bu ini khususnya di PMK ini, pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang luas ya tentunya bagi mahasiswa, teman-teman mahasiswa yang baru lulus, yang baru memasuki dunia kerja, dan meningkatkan daya tarik mereka untuk mau menjadi peserta magang, menjadi pegawai atau karyawan yang memiliki kapasitas yang lebih bagus gitu. Baik peserta magang dan juga sebetulnya bagi dunia kerja secara umum. Ya, kan dari sisi peserta, insentif ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan mereka selama mengikuti program. Oh iya, benar juga ya. Dan di sisi dunia kerja, program ini diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih siap dan kompeten pastinya. Oh iya betul. Oke, kemudian mungkin dari sisi perpajakannya tidak hanya fungsinya sebagai penerimaan negara gitu ya Mas ya? Iya, tapi juga bisa jadi instrumen nih Bu untuk mendukung kebijakan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia yang lebih yang secara nasional itu lebih bagus gitu ya, untuk menyambut Indonesia Emas 2045 mungkin gitu ya. Betul. Waduh, luar biasa Mas Radit, pembahasan kita kali ini sangat-sangat menarik. Juga mungkin untuk kawan pajak yang masih sekolah kemudian nanti lulus ya, itu bisa mengikuti program pemagangan gitu ya. Yang dilaksanakan oleh sebetulnya ini di bawah Kementerian Tenaga Kerja Bu. Di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Jadi mereka memang secara khusus mungkin mereka akan magang di instansi-instansi pemerintah yang sudah ditunjuk. Iya. Oke, jadi ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah bagi peserta pemagangan adalah merupakan
bentuk dukungan nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan manfaat ekonomi secara langsung bagi para lulusan perguruan tinggi yang sedang memasuki dunia kerja. Begitu ya Mas Radit? Betul. Terima kasih sekali Mas Radit atas penjelasannya kali ini. Dan terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah mengikuti podcast ini sampai akhir. Dan sebelum saya tutup, untuk kawan pajak semua jangan lupa follow Instagram dan Twitter Kanwil DJP Banten. Alamatnya @pajakdjp Banten. Sekali lagi @pajakdjp Banten. Juga untuk YouTube-nya Kanwil DJP Banten. Dan barangkali untuk KPP Kosambi gimana nih? Iya, untuk sosmednya. KPP Pratama Kosambi kita juga ada sosial media di Instagram dan Twitter yaitu @pajakkosambi, Bu. @pajakkosambi. Silakan di-follow, silakan bertanya-tanya di situ juga. Boleh, siap kita bertanya di situ ya. Baik kawan pajak semua, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan pembahasan perpajakan yang tentunya akan semakin menarik dan informatif. Saya Nur Aini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.